Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman di channel Sinau Bareng. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal SKB kesehatan umum ya teman-teman, terdiri daripada kondisi kegawat daruratan yang biasanya ditemui ya di IGD. Kita mulai saja ya, langsung ke soal nomor pertama ya. Nyonya W 30 tahun ya datang ke IGD dengan diagnosa dokter peritonitis ya. Tanda dan gejala yang bisa muncul pada peritonitis adalah A. Nyeri perut, hematuria, kemudian mual muntah. B. Hematuria, demam, shock. C. Mual muntah disertai distensi abdomen dan melena. D. Mual muntah, demam, dan distensi abdomen. Oke teman-teman, kita kaji dulu apa itu peritonitis ya. Peritonitis atau biasanya ini kita pisahkan antara kata sebelumnya dan itis ya. Tambahan kata itis itu artinya adalah inflamasi atau peradangan. Jadi peritonitis itu adalah inflamasi atau peradangan pada peritoneum ya teman-teman. Jadi peritoneum itu apa? Peritoneum itu adalah sebuah rongga yang dia itu membungkus ya, berada di antara otot dan juga saluran gastrointestinal atau gastrointestinal tract ya. Jadi dia membungkus rongga dan sekaligus pembungkus daripada gastrointestinal, sehingga biasanya diawali dari infeksi yang berada di gastrointestinal. Paling sering itu adalah di gaster ya. Biasanya ada ulkus gastritis yang menyebabkan perforasi, ataupun di appendix ya, appendicitis atau usus buntu yang menyebabkan perforasi atau appendicitis perforatif ya. Nah, karena perforasi ataupun infeksi di bagian organ tersebut yang tidak tertangani dengan baik, sehingga infeksinya itu naik ke rongga peritoneum. Nah, sehingga kalau sudah masuk ke peritoneum, maka nanti gejalanya menjadi sangat khas sekali teman-teman ya. Yang pertama, oke, kita coba screening ya. Nyeri perut bisa terjadi, sangat bisa terjadi ya. Nyeri perut hebat di seluruh kuadran ya di abdomen. Kemudian hematuria apakah bisa terjadi? Nah, ini tidak mungkin terjadi. Kalau terjadi peritonitis ya, gejala yang sangat berhubungan itu tidak berkaitan dengan sistem urinaria atau urinary tract ya, tidak mungkin. Kalau hematuri itu kan urin yang bercampur darah ya, bisa kesamar-samar kemerah-merahan, atau yang ada yang namanya gross hematuri, darah segar gitu ya, itu berkaitan sama sistem urin. Jadi salah ya teman-teman kalau hematuria. Jadi kalau misalnya ada jawaban hematuria, kita exclude aja. A dan B berarti salah. Yang C itu ada mual muntah bisa terjadi, distensi abdomen sangat mungkin terjadi dan menjadi ciri khas daripada pemeriksaan fisik pada peritonitis ya, yaitu otot perut atau rongga otot perut yang tegang seperti papan karena dia menahan nyeri ya teman-teman. Oke, kemudian melena apakah bisa terjadi? Bisa saja terjadi, tapi biasanya kalau melena itu di stage awal sebelum peritonitis ya, lebih ke mengarah pada penyebab awal terjadinya peritonitis. Biasanya melena disebabkan oleh gastritis erosiva. Jadi perdarahan luka gaster, luka atau ulkus di gaster yang menyebabkan perdarahan ya sedikit-sedikit sehingga bercampur dengan cairan asam lambung, sehingga feses yang dikeluarkan karena darah di atas sudah bercampur dengan asam lambung menjadi hitam. Berbeda kalau misalkan darah segar atau hematosesia yang bercampur dengan feses, itu biasanya disebabkan karena perdarahan di GI tract bagian bawah. Itu pembatasnya yang namanya ligamentum trace ya, antara kolon besar appendix, duodenum ke atas itu GI tract atas, ke bawah GI tract bawah. Ligamentum trace itu adalah pembatasnya. Nah, itu biasa menyebabkan hematosesia. C boleh aja ya, kita simpan dulu, tapi kita cari yang paling tepat yang mana. Yang D, mual muntah bisa. Demam sangat atau menjadi salah satu ciri utama dari peritonitis karena adanya proses inflamasi atau peradangan ya di lapisan peritoneum atau di rongga peritoneum, sehingga salah satu tanda peradangan itu adalah kolor ataupun demam ya. Ingat bahwa tanda peradangan ada 5 ya, ada rubor, kemerahan, kolor, demam, fungsi olesa, perubahan fungsi bentuk atau fungsi tubuh ya. Kemudian dolor ya,
Ada 5 ya pokoknya tanda-tanda inflamasi, salah satunya adalah demam. Dan distensi abdomen itu yang paling utama. Sehingga kalau saya jawabannya lebih ke D ya teman-teman ya, mual, muntah, demam, dan distensi abdomen ya. Peritonitis itulah peradangan pada rongga peritoneum, biasanya disebabkan karena proses infeksi dari organ saluran pencernaan yang tidak tertangani dengan baik. Gejala yang bisa ditemukan adalah demam tinggi, distensi abdomen, mual, muntah ya. Kemudian biasanya kita konfirmasi dari hasil lab. Leukositosis sangat sering terjadi pada kondisi peritonitis ya, terutama peritonitis akut. Ini nantinya harus di laparotomi operatif ya teman-teman ya. Oke, kalau kita gambar seperti ini. Nah, ini ada peritoneal cavity, itu adalah ruang peritoneum ya. Ini adalah gambar anatomi dari saluran cerna yang dipotong secara sagital atau dari atas ke bawah ya teman. Sagital apa koronal ya? Sagital dari atas ke bawah sehingga kelihatan ini gaster, ini ada liver ya, kemudian ada usus-usus seperti itu. Nah, ini yang saya ingin perlihatkan adalah peritoneal cavity tadi. Jadi peradangannya di sana, sehingga disten abdomen sangat mungkin terjadi karena dia bersentuhan dengan otot ya, otot-otot perut ya. Teman-teman, kita lanjut ke soal yang berdua. Dari kasus di bawah ini, mana pasien yang harus ditangani segera atau emergensi? A. Pasien datang dengan keluhan luka bakar pada tangan sebelah kanan ya. B. Pasien datang dengan diare sudah 4 kali BAB di rumah. C. Pasien datang dengan close fracture radius ulnaris. Kemudian D. Pasien anak datang dengan temperatur tinggi 40,6 ya. Nah, ini bagian fungsi tugas dari triase teman-teman. Triase itu adalah pemilihan pasien berdasarkan urgent, emergency tidaknya saat pasien datang ke IGD. Jadi tidak semua pasien bisa kita langsung tangani semuanya. Jadi kita harus memprioritaskan pasien mana yang harus segera kita tangani berdasarkan urutan triase ya. Oke, kita analisis satu persatu. Yang pertama, untuk opsi jawaban A yaitu pasien datang dengan luka bakar pada tangan sebelah kanan. Kita mengenal dengan namanya rule of 10 ya teman-teman. Itu adalah persentase luka bakar berdasarkan tubuh ya, berdasarkan area tubuh mana yang terkena. Kalau area tangan sebelah kanan berarti cuma 9% aja teman-teman. Jadi ini masih pasien yang stabil ya, hanya luka bakar di area tangan sebelah kanan aja. Tidak mungkin terjadi perubahan hemodinamik yang sangat berarti pada pasien ini. Apakah terjadi hipotensi atau dan yang lainnya atau dehidrasi, tidak mungkin terjadi. Sehingga pasien yang A ini masih pasien stabil ya. Yang B itulah pasien dengan diare 4 kali di rumah. Ini juga pasien stabil karena 4 kali itu masih ukuran yang tidak mungkin menyebabkan dehidrasi ya. Kita tahu bahwa definisi diare itu adalah defekasi atau feses dengan konsistensi cair lebih dari 3 kali ya. Ini baru 4 kali. Ini juga stabil. Yang C ini pasien datang dengan close fracture radius ulna. Nah, ini menurut saya perlu kita simpan jawabannya karena di sini terjadi close fracture. Close fracture itu adalah patah tulang yang menyebabkan robeknya jaringan sehingga terbuka gitu ya, jaringan di atas tulangnya dan menyebabkan perdarahan. Kita tahu radius ulna ini adalah salah satu tulang di lengan yang cukup besar ya. Di sana terdapat pembuluh darah dan arteri yang cukup besar juga, sehingga apabila ini didiamkan dalam hitungan beberapa menit ataupun jam, ini dapat menyebabkan kematian. Kematiannya karena apa? Karena shock hipovolemik, perdarahan yang cukup banyak di tulang yang cukup besar. Yang A, D, oke kita simpan jawabannya. Yang C, yang D, pasien anak datang dengan temperatur tinggi 40. Ini juga sebenarnya masuk ke gawat daruratan, tapi tidak lebih gawat dari yang C. Yang anak ini masih bisa ditunda, walaupun ada resiko terjadinya kejang gitu ya. Tetap yang C lebih emergensi daripada yang D ya. Ini jawabannya yang D ya. Ini triase adalah pemilihan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan, misalnya diberlakukan di IGD ya teman-teman. Nah, kita lihat ada yang namanya zona merah atau emergency. Ini berkaitan sama life saving ya. Jika ditinggalkan dalam beberapa menit atau jam, ini bisa menyebabkan kematian. Yellow itu urgent. Ini jika bisa ditinggalkan dalam rentang waktu yang tidak cukup lama ya. Apabila ditinggalkan lama juga dapat menyebabkan kematian. Tapi lebih urgent, lebih yang merah ya.
migrain lebih mudah, lebih ringan lagi. Ini pasien yang sifatnya masih bisa kita tinggalkan dalam hitungan jam gitu ya. Biasanya pasien-pasien stabil ya, pasien-pasien poli. Black ini adalah yang hitam atau pasien yang sudah meninggal ya. Oke, soal nomor 3, pasien datang ke IGD dengan keadaan sadar ya, GCS 15 tanpa kesulitan bernapas dan kedua tangan memegang leher ya. Orang yang mengantar pasien menyebutkan pasien tersedak. Apakah tindakan yang tepat yang kita lakukan? A. Head tilt, B. Chin lift, C. Heimlich maneuver, atau D. Jaw thrust. Jadi ini kegawat daruratan pada saat di IGD ya, dimana ini masuk ke dalam kategori airway atau jalan napas ya. Di sini dia ada riwayat tersedak, berarti ada kemungkinan sumbatan di jalan nafas. Penanganan yang paling sesuai dari soal ini adalah yang Heimlich maneuver ya teman-teman. Kalau head tilt dan chin lift ini adalah untuk membebaskan jalan napas, biasanya pada pasien-pasien yang akan kita berikan bantuan napas dibarengi dengan RJP ya. Head tilt chin lift itu adalah satu kesatuan ya, dia untuk membuka jalan napas. Heimlich maneuver ini adalah dilakukan untuk pasien-pasien yang tersedak ya teman-teman, ada sumbatan jalan napas di sana. Sedangkan jaw thrust ini adalah untuk yang kita curigai adanya trauma servikal, yang apabila kita lakukan manipulasi atau pergerakan di servikal itu ditakutkan terjadinya mati mendadak karena gangguan ataupun injury di servikal ya, sehingga kita gunakan jaw thrust. Jadi jawabannya untuk yang ini teman-teman adalah yang Heimlich maneuver ya. Gitu. Seperti apa Heimlich maneuver? Seperti ini. Jadi tangan kita dikepalkan seperti memeluk dari belakang, tempatkan kedua tangan kita di tulang pedang atau processus sipoideus dari pasien. Kemudian kita lakukan hentakan, sekali hentakan sambil diangkat pasiennya. Ya, maka itu akan memberikan refleks muntah gitu sehingga sumbatan bisa keluar. Kalau pada bayi seperti ini. Jadi ditengkurapkan, kemudian dengan gentle kita tepuk punggungnya sehingga sumbatan bisa keluar. Soal nomor 4, seorang laki-laki 60 tahun ya, sudah mau ini ya, geriatri ya, dirawat di ICU dengan diagnosa medis gagal jantung kongestif atau CHF ya. Pada pengkajian ditemukan adanya keluhan sesak napas, kepala pusing dan lelah, kedua tungkai teraba dingin dan edem. Tekanan darahnya turun 90/70, frekuensinya 110 kali per menit dan teraba lemah ya, suhu 36,5, frekuensi napas 28. Pasien merasa sangat cemas dengan keadaannya. Apa menyebabkan timbulnya keluhan sesak napas pada Tuan K? A. Adanya penyempitan spasme, B. Adanya penumpukan cairan di paru, C. Adanya pembengkakan pada laring, dan D. Adanya perlekatan pada paru. Jelas ya, ini kondisi CHF atau congestive heart failure itu adalah kondisi kegagalan otot jantung kita untuk berkontraksi dengan baik ya, sehingga terjadi pembengkakan di salah satu otot jantung sehingga jantung tidak bisa 100% memompa darah dengan baik. Karena proses pemompaan darah yang tidak baik ini terjadilah pembendungan darah yang bisa terjadi darah balik ke paru-paru, atau respon dari selain itu ya, respon dari otak yang menyebabkan terjadinya sekresi beberapa hormon yang sehingga menyebabkan terjadinya retensi ataupun hambatan untuk pengeluaran natrium kalium di ginjal, sehingga banyak natrium kalium terhambat dan terjadilah pergeseran cairan karena ketidakseimbangan elektrolit tadi yang menyebabkan cairan masuk ke paru-paru. Ini disebabkan karena adanya rendaman cairan di paru-paru ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Kalau misalkan gambar, nah ini siklusnya ya. Dari CHF ini menyebabkan beberapa ekskresi dari hormon ya, ada vasopresin, ada norepinefrin yang berhubungan sama meningkatnya fungsi renin, angiotensin, aldosteron, sehingga banyak cairan yang tertahan ya, natrium terutama, sehingga natrium ini menyebabkan terjadinya electrolyte imbalance yang menyebabkan cairan itu masuk ke jaringan interstisial. Dia salah satu diantaranya adalah di paru-paru.
Soal nomor 5, ada sebuah kasus di daerah P yang menyebabkan anak-anak daerah tersebut lemas dan tidak bersemangat. Setelah diperiksa, ternyata dalam tubuh mereka kurang ditemukan zat besi serta protein akibat dari bahan makanan yang mereka makan tidak tergolong dalam 4 sehat 5 sempurna. Apa upaya Puskesmas yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut adalah ini sering terjadi di daerah pedesaan ya. Pola makan yang tidak sesuai dengan 4 sehat 5 sempurna, atau ada kebiasaan sih yang pernah diteliti di salah satu desa di Jogja bahwa anak-anak kebanyakan di sana terjadi kekurangan zat besi atau Fe karena konsumsi teh ya yang sering setiap hari gitu. Konsumsi teh ternyata dapat mengganggu penyerapan Fe di usus dan lambung ya. Sehingga kalau pada kasus ini jelas sih ini masuk ke upaya peningkatan gizi atau UPG ya. Ini masuk ke dalam 20 kategori dari tugas pokok Puskesmas ya. Ini jawabannya untuk ini adalah yang D ya teman-teman. Nah ini dia. Soal nomor 6, ada berapa tugas pokok dalam Puskesmas? 90, 24, 102 atau 1 ya. Jawabannya ini yang B ya teman-teman, ada 20. Nanti saya lihatkan 20 pokok kerja Puskesmas. Ada KIA, KB, jelas ya, usaha kesehatan gigi, usaha kesehatan lingkungan, pemberantasan pencegahan penyakit menular, pengobatan pencegahan darurat karena kecelakaan, penyuluhan kesehatan masyarakat, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, perawatan kesehatan, kesehatan kerja, gigi mulut, jiwa, mata, laboratorium sederhana, pencatatan pelaporan dalam rangka SIK, pembinaan pengobatan tradisional, kesehatan remaja, dan dana sehat. Ada 20 ya, perlu diingat-ingat. Soal nomor 7. Seorang perempuan 36 tahun melahirkan anak kedua dengan normal ya. Persalinannya spontan normal. Pada saat masuki kala 4, di kamar bersalin terjadi perdarahan pervaginam yang masif. Pada pemeriksaan teraba TFU 2 jari di atas pusat dan kontraksi uterus lembek. Apakah tindakan awal yang dapat dilakukan seorang perawat di sini? Oke, jadi ini kaitan sama perawat sama bidan ya. Dokter juga bisa. Jadi kan dalam proses persalinan itu ada 4 kala ya. Kala 1 ya, itu dari proses pembukaan serviks dari 1 cm sampai 10. Kala 2 itu adalah proses pengeluaran bayi setelah bayi masuk ke serviks karena sudah lengkap ya, keluar sampai bayi keluar. Kala 3 adalah proses pengeluaran plasenta, dan kala 4 itu adalah observasi setelah pengeluaran plasenta. Yang paling riskan terjadi perdarahan itu adalah di kala 3 dan juga kala 4. Kala 3 biasanya terjadi retensi sisa plasenta ya. Jadi ada sisa plasenta sehingga terjadi perdarahan hebat di sana, atau plasenta yang tidak mau lepas gitu. Jadi kan teman-teman kita fokus di kala 4 gitu ya. Kala 4 itu adalah observasi perdarahan setelah keluarnya plasenta. Jadi setelah keluarnya plasenta, tubuh secara otomatis dia akan melakukan kontraksi di uterus. Fungsinya adalah untuk menutup pembuluh-pembuluh darah yang awalnya kan uterus itu besar banget ya karena ada bayi, kemudian berkontraksi supaya dapat menutup pembuluh-pembuluh darah yang berhubungan sama plasenta ya, plasenta bayi. Sedangkan plasentanya udah keluar, jadi harus ketutup tuh dengan cara berkontraksi, vasokonstriksi, sehingga pembuluh darah bisa menutup dan berhenti. Pada kondisi tertentu, ini bisa terjadi ada yang namanya atonia uteri atau ketidakmampuan uterus untuk berkontraksi secara baik. Nah, atonia uteri ini bisa disebabkan terjadi karena beberapa hal. Satu, bayi besar ya. Jadi karena bayinya besar, proses kontraksinya kurang karena terlalu melar lah kalau bahasa awamnya. Kemudian yang kedua karena proses sisa plasenta. Bisa aja ada plasenta yang masih tertinggal di dalam sehingga tidak mungkin si uterus itu berkontraksi dengan baik karena ada sisa di dalam. Itu ya. Ini biasanya kalau penanganan di OB/GYN, dokternya akan memberikan instruksi untuk memberikan perangsang kontraksi ya, berupa misoprostol ataupun oksitosin. Biasanya oksitosin 2 ampul dalam RL, kemudian masuk misoprostol per rektal gitu ya, kemudian dipasase. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh perawat dalam hal ini ya, salah satunya adalah
Kalau suntikan urotenika biasanya bidan ya. Posisi Tenderberg tidak cocok. Masang kateter, eksplorasi uterus bidan ataupun dokter. Masa submundus juga bidan atau dokter. Yang bisa dilakukan oleh perawat yang memasang kateter. Salah satu kenapa bisa terjadi atonia uteri juga karena blas yang penuh ya. Itu kan secara anatomis di depan itu ada blas, di belakang itu ada uterus. Ya itu saling berhubungan. Kalau blasnya penuh, si uterus juga tidak akan bisa kontraksi maksimal. Itu. Jadi salah satu fungsi mungkin yang peran yang dilakukan oleh perawat adalah memasang kateter kalau di sini ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang C. Yang nomor 8, wah sorry udah ada jawabannya ya, nggak apa-apa lah kita bahas. Persarapan parasimpatik yang tidak sempurna pada bagian usus yang aganglionik ya, perlu dicatat aganglionik, mengakibatkan peristatik abnormal sehingga terjadi konstipasi dan obstruksi. Hal ini terjadi pada atresia ani, obstruksi usus, gangguan saraf, kolostomi atau megakolon ya. Sebenarnya ada dua nih sebenarnya, C atau E ya. Jadi jawabannya kalau di saya itu C atau E. Jadi pada kondisi tertentu, terutama pada bayi baru lahir ya dalam hitungan beberapa hari, kenapa kok dia tidak ada mekonium atau tidak ada keluar feses ya, biasanya diobservasi dalam 1 kali 24 jam. Nah, itu kita harus curiga adanya gangguan di persarapan pada usus bayi. Jadi ada beberapa bagian di usus bayi yang dia aganglionik atau tidak ada syaraf di sana. Kita tahu bahwa fungsi persarapan di sana fungsinya adalah untuk gerak peristaltik usus yang mengantarkan makanan dari atas sampai ke bawah. Kalau dia di bawah tidak ada persarapan, maka akan terjadi obstruksi karena makanan tidak bisa dihantarkan sampai ke anus gitu. Nah, ini yang dinamakan sebagai megakolon kongenital atau yang dinamakan dengan Hirschsprung disease. Tapi ini adalah gangguan saraf gitu. Jadi antara dua ya, gangguan saraf atau megakolon. Kalau secara diagnosis sih megakolon. Oke teman-teman, lanjut soal nomor 9 yang termasuk dalam primary prevention dalam 5 tingkatan pencegahan adalah peningkatan kesehatan, perlindungan khusus, peningkatan kesehatan dan perlindungan khusus, diagnosis dini dan pengobatan yang tepat. Ini sudah saya bahas di presentasi sebelumnya ya. Jadi usaha preventif itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah primer, yang kedua sekunder, yang ketiga adalah tersier. Yang primer itu adalah berkaitan sama dengan health promotion dan specific protection. Jadi promosi atau edukasi kesehatan dan juga perlindungan khusus ya, peningkatan kesehatan dan perlindungan khusus. Ini jawaban yang C. Kalau yang sekunder itu adalah from treatment dan early diagnosis. Jadi diagnosis dini dan juga pengobatan yang tepat ya. Kalau yang tersier itu adalah lebih ke rehabilitatif ya, upaya untuk pemeliharaan setelah pengobatan. Oke, soal yang terakhir. Anak yang menderita stunting akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lambat dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan masa perkembangan anak terjadi secara optimal, faktor ekonomi orang tua rendah, kurangnya zat gizi pada keemasan, faktor keturunan stunting, kurangnya interaksi sosial. Ini lebih ke kurang gizi ya teman-teman, kurang gizi pada masa keemasan ya. Jadi ini jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu 10 soal. Semoga tetap memberikan semangat teman-teman untuk tetap belajar ya di waktu-waktu yang tidak pasti sebenarnya, karena belum pasti ujiannya kapan. Tetap semangat, dijaga semangatnya ya. Salam semangat juga untuk teman-teman yang tetap bekerja di wabah virus corona ini. Semoga diberi kesehatan dan juga pahala atas apa yang sudah dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.